Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, setelah kemarin kita membahas bagaimana mentransformasi budaya menjadi suatu produk kreatif, hari ini saya akan mengajak Anda untuk memberikan satu metodologis, khususnya di bidang desain ya, bagaimana untuk bisa mentransformasi produk budaya lainnya, khususnya adalah permainan tradisional. Jadi kalau permainan tradisional ini harapannya dengan di Indonesia kan banyak tuh. Jadi kalau Anda tertarik mengulik ini gitu, Anda bisa menggunakan metode yang akan saya ajarkan ini pada Anda gitu ya. Judulnya kita lihat adalah metode transformasi permainan tradisional. Untuk bisa lebih jelasnya saya ambil studi kasus Bas-Basan Spur. Nah, apa itu? Mari kita mulai ya. Ya, di materi hari ini saya akan menyampaikan ini. Poin pentingnya adalah intro, ada definisinya, kemudian eksplorasinya apa saja sih, bagaimana cara mengeksplorasi permainan tradisional, kemudian metodenya dalam mentransformasinya gimana, terus kemudian kesimpulannya. Mari kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari intro. Jadi kalau intro, motif perancangan kenapa sih, mungkin nanti ini bisa menjadi bantuan bagi Anda untuk menulis bab 1 ya, karena bab 1 itu kaitannya dengan latar belakang. Latar belakang itu sangat erat sekali dengan motif ataupun latar belakang Anda kenapa merancang atau melakukan penelitian itu gitu. Nah, kalau kita lihat di slide ini adalah Indonesia ya. Di Indonesia saja gitu ya. Indonesia memiliki 5 pulau besar, ada 25,1 jutaan populasi, yang mungkin terupdate juga tambahan lebih banyak lagi ya. Lebih dari 300 kelompok etnik dan 1340 suku di Indonesia ini aja gitu ya. Dan di dalamnya pasti banyak sekali produk budaya. Kalau untuk permainan tradisional saja itu sudah lebih dari 2.500. Jadi kalau Anda lihat di sini di Indonesia saja ya, atau khususnya di Jawa saja gitu ya, itu juga banyak sekali gitu ya. Ini bisa menjadi batasan masalah Anda. Permainan tradisional itu banyak sekali. Mungkin kita fokuskan di Indonesia, kita fokuskan di Jawa saja bisa gitu. Ini menjadi batasan masalah kalau Anda membuat satu proses laporan metodologis dalam sebuah desain gitu ya. Nah, motifnya apa ya kira-kira untuk bisa melakukan perancangan transformasi ini? Oke, jadi gini, ini saya batasin ya, karena transformasi itu Anda berarti bisa melakukan digitalisasi gitu ya. Tapi dalam konteks ini mari kita mengesampingkan digital dulu gitu ya, dan betul-betul bermain pada tahapan fisikal materialnya gitu ya. Jadi permainan papan atau permainan board game itu tradisional itu punya potensi yang besar untuk dijelajah gitu ya. Dan kalau kita tahu ada banyak sekali nilai-nilai di dalamnya, ada nilai sosial, nilai interaktif gitu. Makanya dalam konteks ini saya coba menghindari penggunaan digital gitu ya, karena digital ada plus minusnya dan lebih banyak mereduksi sosial itu. Meskipun Anda online rame-rame, tapi Anda tidak bisa merasakan seperti sebagaimana Anda main Uno gitu ya, teriak-teriak bersama, ketegangan segala macam gitu ya. Jadi seperti itu. Ini motifnya. Jadi ada potensinya, tapi coba kita menghindari dari penggunaan digital. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Kita definisikan dulu. Biasa ini bab 2. Biasanya kalau Anda bab 2, kalau konteksnya tugas akhir ya, bab 2 itu selalu Anda memberikan definisi pada setiap kata kunci yang sedang Anda lakukan dari judul itu. Nah, kita definisikan dulu permainan tradisional dan Bas-Basan Spur nih. Bagaimana gitu ya. Menurut Misbah itu ya, 2007, permainan itu perbuatan untuk menghibur hati, baik yang menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Jadi bisa pakai alat maupun nggak pakai alat. Kan seperti permainan tradisional kan banyak tuh permainan-permainan yang tidak butuh alat gitu ya. Bahkan mungkin Anda cuman tepuk-tepuk tangan dengan kawan Anda, kemudian menyanyikan sebuah lagu, itu juga bisa disebut permainan tradisional gitu. Atau bahkan ada yang permainan menggunakan alat juga gitu, seperti Anda harus menggambar suatu bidak, suatu arena, Anda mengambil batu seperti catur dan sebagainya. Sedangkan tradisional itu adalah sikap atau cara berpikir yang bertindak berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang secara turun-temurun. Berarti
Di sini ada kaitannya dengan sesuatu yang diturunkan oleh kakek nenek kita di suatu, khususnya seperti tradisi lah ya. Jadi permainan tradisional fokus ke situ, suatu permainan yang bisa bersifat entertaining dan dia itu sifatnya turun menurun, diajarkan oleh kakek kita ke ayah kita, orang tua kita, terus ke kita, seperti itu. Nah, bas-basan sport sendiri sebagai studi kasusnya itu ini unik nih. Jadi dari bas-basan sport itu ada dari dua kata nih. Bas itu diperkirakan jadi kata tebas gitu ya. Atau kalau bahasa Jawa itu tebas itu berarti borong gitu ya. Nah, sport itu berasal dari bahasa Serapan Belanda yang artinya adalah kereta, yang dalam konteks ini adalah jalur kereta. Kalau Anda lihat itu di setiap sisinya itu ada lingkaran-lingkaran, itu sebenarnya adalah jalur seperti daun semanggi ya. Itu adalah jalur serangnya gitu, bahasa sport. Jadi beda seperti catur ya. Setiap bidak punya peran yang berbeda, punya cara jalan yang berbeda. Kalau ini bahasa sport punya cara jalan yang sama semua dan cara makannya sama semua, jadi harus melingkar dia. Nah, gitu ya. Ini kalau aslinya seperti ini. Anda gambar di tanah kotak-kotak seperti ini, kemudian Anda ngambil 14 butir batu atau kerikil dengan warna yang berbeda gitu ya. Kalau di tempat saya dulu namanya kreweng. Kreweng itu kerikil yang dari pecahan genteng atau batu bata, warnanya merah. Kalau kerikil batu itu ya warnanya yang menyerupai batu, seperti itu. Jadi dengan ini setiap orang punya 14 pasukan dan mereka siap untuk bertarung menggunakan jalur-jalur lingkaran itu. Nah, itu permainan tradisionalnya. Terus bagaimana nih cara mengeksplorasinya permainan tradisional? Ini ada 3 tahap yang saya kenalkan pada Anda. Karena gini, permainan tradisional itu memiliki fitur yang berbeda dengan produk budaya yang lainnya. Kalau kemarin kita berbicara tentang topeng gitu ya. Topeng itu yang saya bahas kemarin kan ada sisi fisiknya, bagaimana dia dimanfaatkan fungsinya, dan kemudian bagaimana dia memiliki makna filosofis di dalamnya. Nah, sedangkan permainan tradisional ini berbeda gitu. Dari fungsinya itu dia punya aturan, punya rule gitu ya, yang kita sebut dengan gameplay gitu. Makanya kayak sedikit berbeda gitu. Coba kita lihat. Ini adalah salah satu Jadi eksplorasinya kalau kita lihat ya, mohon maaf ya. Jadi untuk bisa menggunakan eksplorasinya saya akan dulu ini. Jadi dulu dari tahun 2018 saya sudah mempresentasikan ini, suatu metode penelitian dalam mengeksplorasi permainan tradisional. Saya presentasikan di HCI Internasional di Nevada dulu ya. Kemudian di situ saya memberikan model bahwa ada 3 tahap nih dalam mengeksplorasi permainan tradisional. Ada dari sisi transformasi, modifikasi, dan adaptasi konsep gitu. Seperti apa itu? Ini jadi kalau misalkan kita ambil contoh catur ya sebagai permainan tradisional yang lebih umum, jadi Anda bisa lebih relate gitu ya. Kalau kita lihat catur itu bentuk eksplorasinya itu ada 3 cara. Anda fokus pada materinya saja, materialnya saja, kemudian cara bermainnya saja, atau model. Jadi ada 3M ini ya, materi, main, dan model. Coba kita lihat. Kalau materi Anda transformasi itu di bidang desainnya saja, tampilan luarnya. Kalau main itu dimodifikasi di cara bermainnya, aturan mainnya. Karena beberapa permainan tradisional itu karena dia diciptakan dengan itu ya, dengan mungkin memberikan nilai-nilai di dalamnya gitu. Kalau kita uji dengan beberapa tes yang sekarang itu ada beberapa yang kurang balance gitu ya. Jadi dengan memodifikasi gameplay itu bisa memberikan potensi yang lebih besar. Yang terakhir adalah model adaptasi gitu. Jadi Anda adaptasi aja konsepnya. Contohnya seperti apa? Gini. Jadi kalau Anda pada level transformasi desain gitu, Anda bikin catur tapi bidaknya ada ganti karakter One Piece atau karakter Super Mario atau karakter anime tertentu, itu masuknya di level pertama.
transformasi desain aja gitu. Kalau Anda lihat itu Weibull Chess itu dia catur, fokus di atas sendiri ya. Dia catur yang peta-peta tanahnya itu cekung, dan kaki dari setiap bidaknya itu adalah bola. Jadi dia bisa gerak-gerak gitu di atas papannya itu. Nah, sedangkan contoh yang kedua itu adalah catur dengan karakter Mario Bros. Nah, ini tidak ada perubahan pada sisi gameplaynya, tapi dari sisi fisikal, sisi materialnya dia berubah. Dia menggunakan kayu, dia menggunakan plastik, bentuknya juga berubah. Ini fokus cuma di desainnya aja, tampilannya saja gitu. Sedangkan pada tahap modifikasi gameplay, itu Anda bisa lihat itu ada catur yang sifatnya lingkaran, ada catur yang hexagon chess gitu ya. Jadi cara mainnya juga akan berbeda gitu. Dan pasti akan lebih seru, akan lebih dinamis gitu ya. Kalau Anda biasanya main catur kotak, ini ada catur yang lingkaran gitu. Dan dari sini mungkin tampilannya tidak berubah, tapi gameplaynya, cara bermainnya jelas-jelas berubah. Meskipun hanya sedikit perbedaan, sedikit penambahan atau pengurangan, itu pasti berbeda di situ. Nah, sedangkan terakhir itu adalah model adaptasi. Itu adalah berarti Anda mengambil konsepnya. Kalau Anda lihat konsep idea dari catur itu adalah dua kerajaan yang saling bertarung. Dari konsep itu Anda bisa ambil itu menjadi satu ide untuk membangun sebuah board game baru, permainan baru yang intinya itu adalah peperangan gitu ya. Dan mungkin tidak sekaku catur, tapi lebih dinamis lagi. Ada item-itemnya, ada levelingnya, ada arenanya, mungkin bisa digambar dengan baik. Itu adalah level adaptasi konsep itu gitu. Nah, ini cara garis besarnya seperti ini. Ada tiga cara dalam transformasi. Jadi kalau Anda cuman menampilkan tadi pas-pasan sepur yang digambar di tanah, kemudian Anda bikin desain arenanya, kemudian Anda print, ada kemas di kotak, itu Anda masih hanya pada level awal, level transformasi desain saja. Anda belum masuk pada tahap eksplorasi gameplay, bahkan sampai idea konsepnya gitu ya. Jadi kalau Anda mau bikin idea konsep segala macam, 3 hal ini harus Anda eksplorasi gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba aplikasinya di metode transformasi di materi tadi, material, tampilan. Coba kita lihat sini ya. Metodenya adalah dengan menggunakan Amix. Amix ini model yang saya rumuskan dengan bersama Pak Lahandi ya. Kita dulu pernah meneliti bersama. Kita adaptasi dari punyanya Pak Adi Nugraha. Pak Adi Nugraha dalam transformasi produk budaya itu, beliau membuat rumusan atau model namanya A2Mix gitu ya. Nah, setelah kami lakukan penelitian, karena permainan tradisional dan produk budaya seperti guci, tembikar, segala macam itu berbeda, jadi kita adaptasi, kita ambil yang relevan saja, sehingga hanya Amix saja yang sesuai dengan untuk eksplorasi tampilan desain permainan tradisional. Apa sih Amix itu? Maaf. Jadi kalau kita lihat, Amix itu adalah artefak, material, icon, konsep, bentuk. Ya, adalah akronim dari kata itu. Kalau atomic itu ada U-nya sama ya, U-nya itu utility. Kalau kita sudah tahu, karena ini sudah tahu utility-nya, gunanya untuk bermain, jadi tidak perlu kita masukkan. Jadi seperti ini. Artefaknya apa? Bas-basan sepur. Materialnya kita tahu, tadi saya sudah jelaskan. Untuk bermain itu butuh tanah dan batu. Icon, sesuatu yang ikonik dari situ apa? Kalau Anda lihat, sesuatu yang ikonik adalah papannya gitu ya, yang dia tidak sama dengan catur, tidak sama dengan apa dam-daman ya kalau di tempat saya dulu, yang cara makannya diloncatin satu sama lain, itu berbeda. Jadi sesuatu yang ikonik di situ. Konsepnya apa? Konsepnya saling makan, saling ada dua kelompok gitu ya, itu saling memakan tuh. Yang mana yang cepat habis gitu ya, yang tersisa banyak itu yang paling menang gitu. Jadi kalau saya punya bidak 10, di akhir pertandingan saya masih punya 5 dan lawan saya sudah habis, berarti saya menang gitu. Dan bentuknya itu pertarungan antar bidak gitu ya. Nah, ini kalau ditransformasikan, berarti Anda artefaknya Anda coba bikin desain dari game baru. Material tanahnya cari material yang aman, apakah plastik, apakah kayu. Kemudian area tempurnya, karena itu sesuatu yang ikonik, Anda harus bisa membuatnya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ada redesign area di situ.
Kemudian ada konsepnya saling makan, yang sekarang konsepnya adalah dua kerajaan yang bertempur seperti catur tadi. Yang terakhir bentuknya ini cuma pertarungan bidak. Nah, kita bisa kasih storytelling gitu, kisah kerajaan yang sedang bertempur atau kerajaan-kerajaan di Nusantara, itu bisa seperti itu. Jadi bisa menggunakan Amix ini, Anda bisa mentransformasikan tampilan visual desainnya. Ini caranya pertama. Jadi ini awalnya seperti ini, hanya di tanah. Kemudian yang saya lakukan dulu bersama studio game Morbi ya, itu kami melakukan rombak desain seperti ini. Jadi kalau Anda lihat itu area papanya berubah ya. Jadi seperti ada rumahnya, ada area bertarung gitu ya. Kemudian di situ juga ada bidak-bidaknya yang tadinya cuma batu. Kita bisa memberikan gambar-gambar karakter-karakter prajurit gitu berupa bentuk bidak yang berdiri. Nah, ini adalah tahap visualnya saja, karena dari gameplay tidak ada yang berubah gitu ya. Tapi visualnya menjadi lebih menarik gitu. Dan kita sedang melakukan ini di Car Free Day Bandung dulu ya, setiap hari Minggu sampai 3 bulan, dan selalu ramai gitu, orang-orang selalu tertarik untuk memainkannya, dan kita dapat insight yang banyak di sana, masukan yang banyak. Ini Anda bisa bikin customize karakternya, prajuritnya, bahkan sesuai Anda adaptasi. Dulu kita adaptasi dari kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti ini. Jadi tapi desainnya itu mengikuti tema atau berkaitan dengan tema, apakah tema kerajaan ataukah tema monster dan pasukan militer, atau tema sesuatu yang berkaitan dengan dua kelompok yang bertarung gitu ya. Gangster gitu ya, terlalu ekstrim ya, tapi seperti itu. Nah, berikutnya coba kita lihat metode transformasi di gameplay atau main gitu ya. Itu seperti apa? Nah, dalam game ini beberapa permainan tradisional itu memiliki kekurangan. Metode yang di sini akan ada empathy, mind, action, test. Nah, empathy ini pada kita sering mungkin sampai dari definisi kita menemukan ada potensi yang menarik untuk di sini. Yang kurang di yang di kekurangan dan mengundang kalau Anda tema perjalanan jar ya fans konsepnya itu ya. Kanan dia bisa muter
gameplay itu Anda harus tampil. Dulu ya. Di tahap yang terakhir ini adaptasi tadi. Coba Anda lihat dengan permainan yang sudah dibikin tadi, saya memunculkan satu variabel baru, satu item baru nih gitu. Jadi saya bikin suatu bidak bentuknya segitiga. Jadi kalau Anda lihat yang tadinya orang bisa bermain gitu ya, cuma 2 orang. Dengan penambahan dengan sistem puzzle ini, dengan penambahan segitiga ini, Anda bisa lihat itu ada 3 bidak papan yang bisa dipasang ke tiap sisinya, sehingga di sini bisa dimainkan oleh 3 orang, gitu ya. Begitu juga kalau Anda tampilkan atau tambahkan 2 konektor segitiga di dalamnya, seperti gambar ini, kan lihat bisa dengan ada 3 konektor, bahkan sampai 4 konektor gitu ya. Lihat, itu ada 2 konektor segitiga, ada 2, itu bisa bermain 4 orang. Dengan 3 konektor Anda bermain dengan 5 orang. Dengan 4 konektor Anda bisa bermain dengan banyak orang. Jadi intinya ini bisa menjadi produk kita berjual produk, kita berjual segmentasi, selling dan sebagainya. Ini adalah menjadi satu strategi ya, strategi jadi orang itu. Nah, salah satu hal yang penting dalam permainan selain balancing adalah replayable. Seberapa sering permainan itu dimainkan ulang kembali oleh pemainnya itu. Kan ada tuh replayable-nya yang rendah karena dia gameplaynya lama banget, sehingga untuk mengulanginya dia akan mikir-mikir cari waktu dulu. Sedangkan mungkin catur itu replayable-nya cenderung lebih tinggi, tergantung yang mainnya ya, karena begitu selesai dia bisa main lagi, selesai bisa main lagi. Permainan ini kalau 2 orang dia bisa dimainkan dengan mungkin 10-15 menit gitu ya. Dan dengan adanya tadi gitu, strategi penjualnya bisa lebih fleksibel. Orang sudah bosan dengan 2 orang, dia cukup konektor, dia sekarang bermain 3 orang. Bisa bermain dengan 4 orang, bahkan dia bisa bermain dengan unlimited gitu ya. Cuman rule-nya harus dimodifikasi gitu. Ya, jadi mengikuti strateginya kita bicara produk ya, seperti itu di tahap kedua ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam eksplorasi permainan tersebut itu ada 3 tahap. Ya, tahap yang pertama itu adalah tentang materialnya, tahap kedua tentang mainnya, yang ketiga adalah modelnya. Yang material adalah transformasi desainnya, tampilannya, main itu berarti modifikasi gameplaynya, dan modelnya itu adalah adaptasi konsepnya. Sehingga kalau Anda lihat ini sebetulnya ini transformasi doang, itu Anda bermain di masalah tematiknya aja, temanya apa ini. Karena dengan catur aja gitu kita bisa bikin masalah tema yang banyak, tema antar kerajaan, Plants vs Zombie, Mario,
One Piece versus musuhnya, atau Naruto versus lawan-lawannya, seperti itu tematik aja, tidak ada effort yang lebih gitu. Anda cuma harus mendesain aja. Sedangkan dalam tahap gameplay itu Anda bermain mekaniknya. Mekanik itu di struktur kerja permainannya gitu ya. Nah, terakhir gitu ya. Karena begini, mekanik itu lebih cenderung dia tidak berembed mekanik ya, dengan tematik gitu ya. Cenderung ke arah mainnya aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah unik. Unik itu seperti apa? Jadi gini, kalau tematik itu apa yang paling mudah, hanya butuh kemampuan desain visual, dan ini bisa replaceable gitu. Anda bisa ganti sekarang dari Naruto, biasanya ganti apa gitu. Bahkan kalau ada pesan-pesan sponsor, Anda bisa masukkan karakter sponsor di situ ya kan. Sedangkan mekanik itu tahap lanjutan ya. Anda harus punya pemahaman tentang gameplay, eksplorasinya. Bisa di adjust nih. Stable mekanik ini belum tentu bisa masuk ke semua tematik gitu. Jadi kalau mekaniknya, kalau Anda mungkin pernah main kartu Werewolf itu ya, itu mekaniknya seperti itu, tematiknya belum tentu bisa dimasukin dengan tema-tema jualan sayur dan sebagainya, karena mekaniknya memang fokus untuk mencari seseorang gitu ya. Jadi tema-tema yang cocok ya tema-tema detektif doang gitu, misalkan seperti itu. Nah kalau yang unik ini gitu ya, jadi ada tahap kreasi yang tinggi, levelnya lebih dalam. Jadi tema dan mekaniknya itu saling berkaitan. Begitu temanya diganti, mekaniknya pasti akan aturannya pasti akan berubah. Begitu aturannya dirubah, temanya harus ganti, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi 3 tahap transformasi desain tadi pada permainan tradisional itu ujungnya adalah membahas 3 ini. Ada tematiknya, mekaniknya, yang kedua unik itu adalah gabungan dari dua-duanya. Anda merubah tematiknya karena pasti akan merusak mekaniknya. Anda tidak bisa mengganti mekaniknya karena pasti tematiknya akan berubah gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan saya akan tutup dengan lebih dari 2.500 permainan tradisional menunggu untuk Anda eksplorasi. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi permainan tradisional ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Anda bisa lihat bahwa saya menyampaikan adanya batasan tingkat. Semoga bisa bantu Anda mengeksplorasi jika Anda memang punya keinginan untuk mengikuti permainan tradisional. Jadi terima kasih. Sekian dari, jika ada lihat di kolom komentar, dan untuk khusus ikut kuliah saya, silakan lihat tugas berikutnya di kolom deskripsi video ini. Baik, demikian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.